Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Alfiatul Imaniyah, NIM B2B02001. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang materi peluang pada jenjang SMA. Kita awali video kali ini dengan peta konsep materi peluang. Materi peluang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah kaidah pencacahan, yang kedua adalah peluang suatu kejadian. Kaidah pencacahan dibagi menjadi 4 topik atau 4 materi. Yang pertama adalah menyebutkan kejadian suatu persatu, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk peluang suatu kejadian dibagi menjadi 3 topik, yaitu ruang sampel dan kejadian, peluang suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Pembahasan yang pertama mengenai kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan ada topik yaitu menyebutkan kejadian satu persatu. Menyebutkan kejadian satu persatu itu adalah cara paling mudah dalam mengetahui peluang suatu kejadian. Contohnya, dari kota A, Dono ingin ke kota B, kemudian ke kota C. Berapa cara yang bisa dilalui Dono jika dari kota A ke kota B ada 2 jalan dan dari kota B ke kota C ada 3 jalan? Maka kita bisa menyebutkan kejadian satu persatu. 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3. Jadi ada 6 cara yang harus dilalui Dono ketika dari kota A menuju ke kota B, kemudian menuju ke kota C. Dan kaidah pencacahan selanjutnya yaitu aturan perkalian. Untuk aturan perkalian ini digunakan apabila kejadiannya banyak. Contohnya, Rita ingin jalan-jalan bersama temannya. Dia mempunyai 3 baju dan 2 celana, tetapi dia bingung mana yang harus dipakai dan ada berapa cara Rita memakai baju. Jawabannya adalah 6. Mengapa 6? Karena Rita memiliki 2 celana dan 3 baju. Jadi celana pertama bisa dipasangkan dengan baju pertama, baju kedua, dan baju ketiga. Begitu juga dengan celana kedua, bisa dipasangkan dengan baju pertama, baju kedua, dan baju ketiga. Jadi ada cara 6 Rita untuk memakai baju. Selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah susunan terurut dari suatu himpunan bilangan di mana urutan dipermasalahkan atau diutamakan. Permutasi terdiri dari 4. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur-unsur berbeda dengan rumus P untuk permutasi N, K sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Contohnya, ada 5 angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 angka tersebut ada berapa cara untuk membentuk suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dan tidak boleh berulang. Maka jawabannya adalah P 5 karena ada 5 angka dan 3 adalah terdiri dari 3 angka yang tidak boleh berulang, sama dengan 5 faktorial dikurangi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian permutasi berulang dengan rumus PB buka kurung N, K tutup kurung sama dengan N pangkat K. Contohnya, tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan boleh berulang. Jawabannya adalah PB buka kurung 5,2. Mengapa 5? Karena terdiri dari 5 angka. 2 itu adalah 2 angka yang diminta, maka 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama dilambangkan atau dirumuskan dengan P buka kurung N, N1, N2, dan seterusnya sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali NN. Contohnya,
Berapa cara untuk menyusun huruf dari kata sama? Jawabannya adalah P buka kurung 4,2 tutup kurung sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 12. Mengapa 4 faktorial? Karena sama terdiri dari 4 huruf. Dan mengapa 2 faktorial? Karena pada kata sama terdapat 2 huruf yang sama, huruf A. Selanjutnya yaitu permutasi siklis atau dilambangkan dengan rumus PS buka kurung N tutup kurung sama dengan N-1 faktorial. Permutasi siklis ini biasanya digunakan untuk mencari berapa cara duduk seseorang yang mana mereka berada pada suatu meja bundar atau kelompok duduk melingkar. Contohnya, 5 anak perempuan ingin duduk di meja bundar. Berapa cara mereka duduk? Jawabannya adalah PS buka kurung 5 tutup kurung sama dengan 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial, yang mana 4 faktorial itu adalah 24. Kaidah pencacahan selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi dalam beberapa kejadian urutan tidak menjadi permasalahan. Kalau tadi pada permutasi urutan adalah menjadi suatu syarat, dan untuk kombinasi ini urutan tidak menjadi suatu syarat atau tidak dipermasalahkan. Dengan rumus kombinasi yaitu C buka kurung N, K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Contohnya, setelah selesai rapat yang dihadiri oleh 8 orang, mereka saling bersalaman atau berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang dapat terjadi? Jawabannya adalah C buka kurung 8,2 tutup kurung 48 karena terdiri atau dihadiri 8 orang. Dan mengapa angka 2? Karena ketika berjabat tangan dilakukan oleh 2 orang. 8 faktorial per 8 dikurangi 2 kemudian difaktorialkan dikali 2 faktorial, yaitu 8 kali 7 per 2 kali 1 dengan hasil 28. Selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Topik yang pertama dari peluang suatu kejadian yaitu ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Titik sampel adalah setiap anggota dalam ruang sampel, dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ini bisa dirumuskan dengan P buka kurung K tutup kurung sama dengan NK per NS. NK itu adalah banyaknya anggota kejadian dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Contohnya, berapa peluang munculnya bilangan prima pada dadu? Jawabannya adalah S, banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6 karena dadu memiliki 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk banyaknya anggota kejadian yaitu 3 karena dari angka 1 sampai 6 bilangan primanya terdiri dari 3 angka, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi NK nya adalah 3. Maka peluang suatu kejadian adalah P sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Kemudian frekuensi hadapan. Frekuensi hadapan adalah hadapan yang nilai kemungkinannya atau peluang terjadinya paling besar. Dengan rumus FH sama dengan PK kali N. Di sini N adalah banyaknya percobaan. Contohnya, bila kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 60 kali, berapa frekuensi hadapan muncul angka genap? Jawabannya adalah FH sama dengan 3 per 6. Mengapa 3? Karena pada dadu angka genap itu terdiri dari 3 angka, yaitu angka 2, 4, dan 6 per 6 karena angka pada dadu yaitu terdiri dari 6 angka, yaitu 1 sampai dengan 6 kemudian dikali 60
Mengapa 60? Karena di sini kita melakukan percobaan sebanyak 60 kali. Jadi frekuensi harapan ketika kita melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali dan frekuensi harapan muncul angka genap adalah 3/6 dikali 60 sama dengan 30. Jadi peluangnya adalah 30. Nah, demikianlah sekilas materi tentang peluang tingkat SMA yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.